Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, walal musannifu haddati awliya illa haddati syekhina Yai Muhammad Hashim Ash'ari. Bima'hadina tabwirang tumbang nafa'ana Allah bihi wa bi'alumihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza su'ilah lan nalekani dintakoni sapa alim. Tetokromoni kalau orang alim, kalau seorang ustadz, seorang kiai ditanya sesuatu yang belum tahu, jawab apa adanya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Ya. Wa idza su'ilah lan nalikane dintakoni sapa alim amma saking masalah atau saking perkara lam ya'lamhu kang turung weruh. Lam kalau masuk ke lafaz mudhari berfaedah inkilab. Ingkih mudhari bisa jadi mana mati. Lam ya'lamhu kang turung weruh sapa alim hu hikmah. Jadi orang alim kalau ditanyukan sesuatu yang belum tahu, maka harus menjawab bagaimana orang alim. Jangan malu, jangan gengsi, harus jawab dengan tegas. Olah, maka jawab sapa alim. Olah, maka jawab sapa alim. La a'lamu, ora weruh sapa insun. Wala adri, wala adri, lan ora ngerti sapa insun. Ya. Kalau seorang alim ditanyakan oleh seseorang tentang masalah hukum, tentang masalah ilmu, bagaimana jawabnya orang alim kalau belum tahu? Jawab sejujurnya, maaf, ini saya masih belum tahu, belum ngerti, coba gengsi. Maaf sekarang saya gak bisa jawab, nanti saya cari dulu jawabannya. Jangan gengsi. Ini sampan gengsi, kocok. Makanya orang jadi ustaz itu berat. Jadi ustaz
Iku faminal ilmi, maka iku setengah saking ilmu. Faminal ilmi, maka iku setengah saking ilmu. Ayyakula utawi ento ngucap sopo alim, utawi ento jawab sopo alim, la a'lamu ing rapat la a'lamu, la a'lamu ora weruh sapa ingsun. Termasuk di antara ilmu, jika orang alim ditanyakan, ya ditanya masalah, jawab tidak tahu, itu tasawuf juga. Tasawuf wa an ba'dim, dan saking setengah ni wong akeh. La adri utawi daul adri, wa an ba'dim, lan dari saking setengah ni wong akeh ulama, la adri utawi daul adri. Jadi kalau ditanyakan satu masalah, orang alim, orang kiai, seorang ustadz, jawab tidak tahu atau tidak ngerti. Menjawab tidak tahu itu juga ilmu. Atau menjawab tidak ngerti menurut sebagian ulama juga ilmu. Maka ojo sin isi. Wa ambadihim, lan saking sebagian ulama, la adri, oh keliru tadi ya. Wa ambadihim, lan saking sebagian ulama, la adri utawi daul adri, iku nisful ilmi, separuh ilmu. Saya ulang lagi ya. Faminal ilmi, maka iku setengah saking ilmu. Ayyakula utawi ento jawab sapa alim, la a'lamu ing jauh, la a'lamu artinya ora weri sapa ingsun. Jadi menjawab orang alim atau ustadz atau kiai ditanyakan sesuatu masalah oleh sesantrinya atau masyarakat, lalu seorang kiai itu atau ustadz atau alim itu tidak tahu, maka harus menjawab tidak tahu atau tidak ngerti. Menjawab tidak ngerti atau tidak tahu adalah minal ilmi. Menurut sebagian ulama, la adri utawi daula adri iku nisful ilmi, separuh ilmu. Kalau ada orang kiai, ada orang ustadz, ya, ada seorang alim, ditanyakan satu masalah, tetapi dirinya belum tahu, maka menurut sebagian ulama, menjawab tidak ngerti itu adalah separuh daripada ilmu. Juga ilmu. Makanya ojo isini. Terus wa an ibni Abbasin, lan kecerita saking Ibnu Abbas, idza akhta'a nalikana keliru sopo al alim wong kang alim, la adri ing daula adri, la adri ing daula adri. Apa setelah itu? Usibat
maka din kenani bahaya. Apa mukola makola tak makotaluhu makotaluhu nggon mati ni alim. Kata Imam Ibn Abbas, ini sumber Ibn Abbas, karena kiai itu kalau umpamanya ditanyakan sesuatu padahal dirinya itu tidak tahu, tidak tahu itu dipaksakan menjawab, maka nanti di akhirat itu jadi masalah. Di akhirat jadi masalah. Setelah mati nanti jadi salah. Jadi jawab. Kalau ditanyakan sesuatu, baik yang berat maupun tidak, kalau memang tidak tahu, jawab tidak tahu. Biar tidak jadi masalah besok di akhirat. Tetapi kalau orang alim ini keliru menjawab, sebab apa kalau menjawab? Dia yang sudah tidak tahu menjawab. Menjawab. Maka besok jadi masalah. Menjadi masalah. Maka kalau tidak tahu, jawab dengan tegas tidak tahu. Ya kalau tahu, jawab dengan tegas juga. Paham ya? Terus. Wala Muhammad bin Hakam. Dawu sapa Muhammad bin Hakam. Soal tu takon sapa ingsun Asy-Syafi'i ya Imam Syafi'i anil mut'ati tentang nikah mut'ah, tentang nikah mut'ah iku fiya tetap ing dalem mut'ah apa talakun cerai au mirathun atau warisan au nafaqatun atau nafkah tajibu kang wajib apa nafkah au syahadatun atau kesaksian atau butuh saksi. Imam Syafi'i pernah ditanyakan tentang nikah mut'ah, ditanyakan oleh masyarakat, oleh umatnya atau santrinya, ditanyakan tentang nikah mut'ah. Apakah nikah mut'ah itu ada cerainya apakah enggak? Apakah dapat warisan apa enggak? Apakah nikah mut'ah itu dapat wajib nafkah apa? Wajib menerima nafkah apa enggak? Atau ada saksi apa enggak? Lalu jawab gimana Imam Syafi'i? Maka jawab sapa Imam Syafi'i, wallahi demi Allah, tegas ya, manadri ora weruh sapa ingsun. Jadi kita ngikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dijawab tentang apakah ada cerainya apakah enggak mut'ah itu, apakah dapat warisan apa enggak, apakah wajib dinafkahi apa enggak, apakah harus ada saksi apa enggak nikah mut'ah itu. Jawabannya Imam Syafi'i dengan tegas, wallahi ma nadri, saya tidak tahu itu, tidak tahu. Maka kita jawab dengan tegas. Kalau tidak tahu jawab tidak tahu, kalau tahu jawab tidak tahu. Jangan nengsi, jangan guys. Ini masalah ilmu. Nanti diminta pertanggungjawaban nanti insya Allah. Kalau sampian tidak tahu dipaksa menjawab, awas. Di akhirat diminta pertanggungjawaban. Ada masalah besok di akhirat. Makanya jawab dengan tegas. Itulah Imam Syafi'i. Suatu ketika ditanyakan tentang apakah nikah mut'ah itu ada caranya enggak? Apakah ada warisannya apa enggak?
Apakah apa lagi? Wajib dinafkahkan enggak? Apakah wajib ada saksi enggak? Nikah pertama itu. Jawabannya Imam Syafi'i, wallahi la nadri. Jawab dengan tegas. Wa'lam dan warwa sapa sira anna qaulal mas'uli setuhune ucapane wong kang ditakoni rupane la adri ora urus sapa Yusuf ikulah yang kusu orang ngurangi opo ikulah yang kusu orang ngurangi opo qaulul mas'ul min qadri saking derajati mas'ul ikula yadri ikula yang kurang apa qaul min qadri saking derajati nilainya mas'ul kama yadun kaya oleh nyono ing ma opo al jahalatu pirang-pirang wong kang mbok berarti jahalatu jamaah apa ini? Jamaah apa ini? Coba dari jahilun. Jamaah apa? Jamaah taksir, bukan jamaah kasroh. Opo al jahalatu pirang-pirang kang bodoh. Bal yarfa'uhu balik ngangkat opo qaul ing mas'ul. Dia annau kan sun qaul iku dadilun nudu'akan ala azimi ma'rifati ing atas agungi urwi mas'ul. Wa quwwati dinihi lan kuwati agamane mas'ul. Wa taqwa lan wekti rabbahu ing pangirani mas'ul. Wa taharatu qalbi lan sucini atini mas'ul. Wong kan takoni. Wa usnu sabatihi wa taqwa li'annahu dala adhifa al-fatihi wa quwwati wa taqwa rabbih dan wakti ing pangeran mas'ul wa taha wa taharati qalbihi ya dia anau karena setuhuni kastun qaul iku dalilun tatutu akan ala ati ma'rifatihi ing atase agung urwi mas'ul wa kuwati dini lan kuwati agaman mas'ul wa taqwa rabbih lan wedine pangeran lan wedi ing pangeran mas'ul wa taharatu qalbihi lan sucine atine mas'ul mas'ul wa usisabatihi lan bagusi dalil mas'ul mas'ul. Makanya nak jawab dengan tegas. Menjawab tegas itu nak kalau tidak tahu tetap tidak tahu. Karena jawaban orang yang tegas itu biasanya gabla hati, tidak mengurangi pangkatnya, tidak mengurangi pangkat. Sebagaimana yang orang goblok-goblok itu duka. Sebagaimana yang menurut sebagaimana apa
tuduhan orang yang bodoh itu nanti dapat mengurangi pangkat, mengurangi apa, kedudukan, kehormatan. Tidak seperti yang dikira orang bodoh, tidak seperti itu. Akan tetapi kalau dijawab dengan tegas, dijawab dengan tegas, kan tidak mengurangi pangkat. Bahkan menjawab dengan tegas itu justru itu menaikkan pangkat. Kenapa nak? Menjadi dalil bahwa menjadi alat ma'rifatihi, menunjukkan atas keagungan pengetahuannya dari mas'ul, menunjukkan kuatnya agamanya, takwa kepada Tuhan. Dua, menunjukkan hati suci. Yang nomor tiga, yang nomor empat adalah menunjukkan dalilnya itu adalah selalu konsis. Paham ya? Bukan tambah rendah pangkatnya. Makanya kalau ditanyakan seseorang tentang masalah hukum, jawab dengan tegas. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Umpamanya sambian menjawab, jawab tegas tidak tahu, dijawab apa adanya, itu tidak mengurangi atas pangkatnya sambian. Sebagaimana orang goblok mengira itu kalau jawab umpama tidak jawab berarti nanti kita itu akan turun derajat kita. Tidak seperti dikira orang bodoh. Bahkan menjawab dengan tegas, jawab dengan sebenarnya, justru dapat ala azimi ma'rifati. Dapat apa nak? Dapat menambah pengetahuan mereka. Pengetahuan mereka. Dan juga menunjukkan atas kekuatan agama mereka. Dua. Tiga. Berarti menunjukkan bahwa orang itu adalah orang takwa. Empat. Menunjukkan kalau dijawab, kalau misalnya belum tahu dijawab, tidak tahu, ya ditanyakan orang. Berarti menunjukkan bahwa hatinya orang yang ditanya itu suci. Tiga, berapa? 5. Kalau ditanyakan orang, dijawab tidak tahu karena memang tidak tahu, maka menunjukkan bahwa dalilnya orang itu, artinya dalilnya orang itu memang baik. Jadi orang itu menunjukkan orang itu konsekuensi. Paham ya? Jadi jawab dengan tegas. Gak usah malu. Gak usah malu. Biar pengetahuan kita berkembang. Ya. Buat agama kita tambah kuat. Takwa kita tambah kuat. Hati kita tambah kuat. Sebab orang menyampaikan ilmu itu kan tadinya tidak ada lain. Biar makrifat kepada Allah. Biar pengajaran kita tambah mapan. Ya. Biar pemahaman kita kepada Allah mapan. Biar kita bersama bermakrif atau bertauhid. Itu targetnya ke sana. Makanya kalau ditanyakan sesuatu masalah memang tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Harus dijawab dengan tegas. Jangan meniru sebagaimana apa yang dikirakan oleh orang yang bodoh. Waqat ruwiya lan teman-teman diceritakan apa dzalika mengkono qaulula adri an jamaatin saking jemaah minas salafi saking menjawab dengan tegas itu adalah menjadi tradisi golongan daripada ulama sana. Jam berapa nih? Wa inna ma ya'nafu min dhalik man dha'ufat diyanatuhu
wa qallat ma'rifatuhu li'annahu yakhaf sukutahu an a'yunil hadirin, waktu tidak mengizinkan. Summa qala wa dhal sawab al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta Rabbi bangga habibar ibadinal nabi hurmati itali afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Allahumma inna bi'anna wa baina al-ilm wa akrina bil-taqwa wa jamina al-nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.